Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita belajar cara install, cara setting, cara config, cara pengujian webmail server ya. Langkah yang pertama di komputer Anda ya. Ini sudah masuk rekaman ya. Langkah yang pertama di komputer Anda, pastikan komputernya satu ada Linux-nya. Pasti kan ya, gitu ya. Kalau sudah ada, sebelum dijalankan Linux-nya, setting dulu. Apanya Pak? LAN card-nya. Yang ini ya Pak? Iya, benar, pinter. Sampai setting menjadi ini. Nah. Kita klik yes dulu. Proses ini ya, masih 0% proses. Kita setting LAN card-nya menjadi, kalau saya, adapter terbridge. Kenapa? Soalnya klien saya, Windows saya yang cetak buat klien nanti, itu komputer saya sendiri. Berarti Windows 10 Pak? Iya. Klien saya pakai Windows 10. Kalau misalkan Pak, Linux saya ada di dalam VirtualBox, ya. Terus klien saya pakai Windows 7. Windows 7-nya di mana? Ya di dalam VirtualBox Pak. Nah, kalau dua-duanya, Linux-nya sama Windows-nya, dua-duanya ada di dalam VirtualBox, maka LAN card-nya, LAN card itu apa sih Pak? Kartu jaringan, NIC. Kartu jaringannya, dua-duanya, Windows sama Linux harus disetting jaringan internal. Yang mana Pak? Yang ini ya Pak? Ini dah. Iya. Kalau Linux-nya sama Windows-nya, servernya sama kliennya sama-sama di dalam VirtualBox. Paham? Yes. Supaya nggak gampang menyalahkan ya. Lupa, iya lo ada router bridge, awakmu kok jaringan internal sih? Lihat kliennya, lihat pasangannya. Kalau pasangannya tadi sama-sama di dalam VirtualBox ya jaringan internal, bener. Berhubung saya kliennya nggak pakai yang VirtualBox, pakai real, maka tak setting adapter terbridge. Gitu ya. Yes. Oke. Kalau sudah, ini saya rubah dulu, bukan ke wireless tapi ke kabel. Tingkat lanjut isikan semua. Kalau saya, ya ini nggak harus sama dengan saya ya, menyesuaikan aja ya. Ini kalau saya, soalnya saya connect internetnya menggunakan kabel ini, Ethernet ini, bukan pakai WLAN, bukan pakai WiFi mas saya. Oke. LAN card-nya sudah setting Pak. Oke. Langkah berikutnya, pastikan Linux Anda bisa dijalankan. Cirinya bisa dijalankan apa Pak? Ya berhasil login. Cepat lambatnya, ini lama Pak di komputer saya. Cepat lambatnya bergantung spek komputer Anda ya. Gitu. Dia masih proses ya. Dijalankan. Ya, seperti ini. Kalau saya Linux saya ini memorinya saya setting 2 GB, 2048 mega itu 2 GB lah ya. Dijalankan seperti ini. Berhubung nanti saya nginstalnya itu via online, secara online, maka komputer saya harus connect internet. Ya Pak, berarti saya kalau ngerjakan harus connect internet? Ya enggak. Orang install Linux, orang kalau ngerjakan tugas Linux gitu ya, tugas ASC, install paket Linux, itu pilihannya ada dua kan? Bisa online, bisa offline. Pak, seingat saya kalau offline berarti harus punya DVD 1, 2, 3 Pak, pinter. Saya senang ada pinter, ada pinter senang ya. Kalau aku mau perbaiki keturunan dia. Nah, ibu pinter, insya Allah keturunannya pinter. Nek pasangannya ya. Ya naudzubillah min dzalik ya. Nurun boleh, nurun ya. Oke. Pak, ini kalau saya nggak connect internet boleh Pak? Boleh, nggak apa-apa. Berarti misalnya pakai DVD ISO 1, 2, 3 Pak, inter. Kalau nggak punya Pak,
Ya minta Mas Satrio, minta saya. Di copy pakai flash disk apa? Iya, pakai apa? Boleh pakai disk eksternal saya, Pak. Boleh. Gak enak Pak, pakai DVD Pak. DVD 1, 2, 3 Pak. Leren ngopi diisi Pak. Pakai online aja Pak saya Pak. Oh monggo, silahkan. Gak ada kewajiban harus online. Harus enggak, sekarang lah. Online boleh, offline boleh. Pak ini kok banyak Pak? Iya, saya itu sama dengan sampean. Saya itu sebelum mengajari sampean, saya itu belajar dulu, mencoba dulu di rumah ya. Oh gini gitu. Oh nanti tak sampaikan seperti ini gitu. Ya, bukan berarti saya pinter, enggak. Tak coba dulu. Login tak tutup password bobolen. Debian passwordnya Debian nih. Login dulu ke Linux-nya. Pak, Linux dulu loh, Pak, gak muncul halaman login, Pak. Lah, itu patut dipertanyakan. Mungkin Linux error mungkin. Terus Pak, gak usah bunuh diri, gak usah pusing. Tenang. Diimpor meneh. Jaluk Mas Satrio tenang. Ngono waktu 2 minggu, Mas. Nek digarap, nek dipikir tok. Balik ini kan pikir digarap, sepurane. Ya gak mari. Jadi tugas itu digarap. Nek gak digarap, nek dipikir tok. Lah apa ya? Si tak pikir tugas ya. Kalau garap, Pak, enggak tak pikir aja, gak iso, Pak. Ya dipikir iya, digarap iya, Pak. Oke, ini saya buka konsolnya, terminalnya ya. Langkah berikutnya, Pak, tadi katanya kalau online komputernya harus connect internet. Iya. Kita coba WinAir CMD. Komputer saya ini saya pastikan kalau internet, ping ke internet Pak. Iya. Google misalkan ya, nggak harus Google, terserah lah. Connect. Jangan khawatir, videonya tak upload nanti lihat lagi nih. Kalau udah connect internet Pak, Linux-nya juga harus connect internet. Siap, kita coba aja. Su itu super user, SU ya, enter. 1 passwordnya, besarin aja Pak, siap. Besarin Pak. Sini aja. Kalau nggak kelihatan yang belakang maju nggak apa-apa. Minggu depan saya masih di Jakarta soalnya. Ngomong ketemu saya, begini tutup notak metako. Nggak ada yang saya tutup-tutupi, metako apa lah. Selama saya bisa jawab, mereka itu ya PR buat saya. Pastikan Anda kalau mau nyeting sesuatu di server, masuk root dulu. Kalau nggak masuk root, nggak bisa. Biasanya siswa itu masuk ke usernya. Nggak bisa. Ini dolar itu loh. Nggak bisa, harus root. Gitu ya. Langkah yang pertama apa Pak? Linux bisa ngeping Windows, Windows bisa ngeping Linux. Kalau nggak gitu, nggak bisa Pak. Kan namanya jaringan. Linux sampean, kesana IP ini nggak? Sudah Pak. Windows sampean, client, sudah ada IP-nya nggak? Sudah Pak. Iso nggak diping? Lah niku Pak, nggak bisa ya Pak. Boten sakit ya Pak. Ya sepurane, nggak iso enggak Pak. Terus apa? Ya dadani Pak. Boleh contohan. Tugas saya dari zaman dulu sampai sekarang, kalau saya ngajar, saya tanya Mas Satria itu, dulu pernah saya ajar, Mas Nanda, murid saya juga itu, alumni sini juga. Boleh contohan. Tugas saya itu boleh contohan kalau saya, nggak tahu guru lain. Contohan boleh, lihat YouTube boleh. Yang nggak boleh satu, garam no ya, gitu. Kerjakin ya nggak boleh. Ya harus sendiri. IP-nya berapa Pak sampai Pak? Kita lihat dulu jaringan kita di sini jaringannya berapa IP-nya. Windows saya dapat IP config 192.168.7. Menyesuaikan. Kalau sampean kan 192.168 nomor absen ya, Fis ya. Kalau saya berusaha itu pakai kabel internet, saya menyesuaikan dengan jaringan si 7. Berarti Linux lah kudu 192.7 pinter. Linux kudu harus satu network. Belakangnya tok yang beda, Pak. Pinter. Belakangnya tok yang beda. Siap. Berarti Linuxnya kita setting dulu Pak IP-nya. Pinter. Nano. Setelah CTC, network interface. Enter. Ada yang tanya kemarin, Pak Ihya, juga gedean ini ya, sebentar. Kebesaran. Pak Ihya, kenapa Pak? Jenengan kalau mau nyeting kok ada tulisan di pagar web server, di pagar-pagar itu Pak. Buat gini, di dalam settingannya Linux itu kalau depannya itu ada hashtag, ada pagernya, itu dianggap komentar, nggak dijalankan. Sehingga ada pagar itu yang dijalankan. Gitu. Kayak pengenal aja, oh IP ini itu, berarti itu web server.
Oh, kalau IP-nya itu berarti punyanya mail server gitu loh, Pak. Ya, gitu. Saya setting dulu ya ini ya, saya setting dulu. Yang web server saya itu IP-nya 192.168.7 kan mintanya tadi kan ya. Gitu. Ya sesuaikan aja 192.168.7. 7 titik berapa terserah sampean. Misalkan ya, sekarang tanggal berapa sih? 17 ya. 7.17. Enggak apa-apa. Yang penting IP-nya itu ada nomor absen sampean. Gateway-nya, lupa apa pakai gateway ya? Soalnya aku connect internet. Kalau sampean misalnya pakai DVD, nggak usah gateway. Loh, aku pakai gateway sampean loh. Soalnya aku connect internet. Gitu. Kamu kalau ngejakan di rumah connect internet mesti ada gateway ini. Nah, kalau gateway ini sepurane gak iso. Lah iso urun aku, ya. Untuk ngecek gateway-nya, pinter. Gateway-nya ngeceknya ya dari Windows, ini kan muncul gateway. Gitu. Pak, saya nggak suka Pak yang hitam-hitam Pak pemain from. Ya wis. Kok ini sampean. WinAir, NCP atau JPL lah, monggo, gak apa-apa Pak. Ini ya, ini gateway ini Pak, NCP JPL, ini Pak, ini loh. Ini loh. Ethernet ya, bukannya virtual box ini bukan. Klik kanan, status. Ini gateway-nya, ya tak sabar sih dah. Detail, ini kan gateway sih, tak kayak sharing inilah. Inilah gateway sih. Nek connect internet. Nek sampean garape gak connect internet, gak usah mikir ini. Langsung bertanya gak apa-apa Mbak, gak apa-apa. Yang lain juga, yang laki-laki monggo yang mau tanya. Ini durasinya 1 jam tak ladain nih Ben ya, gak apa-apa ya. Gratis ya, internetnya jadi cepat mulai ya, uploadnya loh ya. Saya pernah buat tutorial anak kelas 3 itu 1 jam lebih pernah itu. Berarti jelaskan tak rekam, ini jelaskan rekam. 1 jam lebih tutorialnya. Ya, next. 168 video ini jaga nih kalau ada siswa. Aku mau gak ngurung aku lanjut di temennya video ini. Ya. Tapi kalau wajah saya nggak penting wajah saya itu. Yang penting kalau suara nih. Gitu ya. Saya pernah bilang ke anak kelas 3. Anak kelas 3 tanya gini anak kelas 3. Oke. Untuk yang web server ya, itu IP-nya kalau saya 192.168.7.17. Nanti sesuaikan sama absen Anda masing-masing ya. Di byte ketiga ini Anda ganti dengan absen Anda masing-masing. Belakangnya terserah Anda ya. Anda buat urut boleh, misalkan 234 atau 567 boleh terserah sampean ya. Kalau saya tak sesuaikan dengan tanggal sekarang lah, 17 ya. Untuk yang database server saya buat IP 192, 192.168.7 titik saya buat urut tapi 17, 18 misalnya gitu. Terus untuk yang mail server saya buat IP 192.168.7.19. Oke. Ingat ya, Anda kalau ngerjakan tugas ke 9, 10 itu Anda butuh itu tadi, butuh database sama butuh web server ya. Ingat-ingat. Berarti nggak bisa. Kalau Anda meninggalkan web server nggak bisa. Berarti kalau Anda ngerjakan database, otomatis Anda butuh web server, butuh mail server. Kalau hanya database kalau hanya database nggak bisa. Kalau hanya mail saja nggak bisa. Berarti kalau Anda ngerjakan tugas yang terakhir, tugas 10, itu harus ada web servernya ada, database servernya ada, mail servernya ada. Baru bisa ngerjakan web mail server. Gitu. Ini saya simpan dulu, F2, tekan Y, Enter. Nah, kalau sudah, sekarang saya reset dulu IP yang lama, IP A, IP spasi A, spasi FL, spasi INP0, S3. Iya, Enter, gitulah. Terus di restart. Networking, restart. Ketika di restart Violet, dicek. Nggak boleh Violet seperti ini, nggak boleh. Berarti ada yang salah. Kita cek dulu. Salahnya ada di mana. Saya masuk lagi ke setting interface. Saya cek lagi di sini. 7.17 benar. 7.18 benar. 7.19 benar. 192.168.7 benar.
Oke, kita coba simpan lagi. Kita coba flash lagi. Sama ini di flash, sama ini di flash. Tadi kan ada 3 kan ya. Oke. Terus saya restart lagi. Interface-nya saya restart. Kalau masih seperti ini, kita pakai bantuan. Itu ada bantuannya itu, jurnal CTL-exe gitu ya. Kita coba jurnal CTL-exe. Di situ ada keterangannya bahwa itu proses kode is excited 1. Ada yang salah gitu ya, yang ditebeli itu ya. Ditebeli. Ya ini. Interface ke-33, baris ke-33. Kita lihat baris ke-33, mana yang salah. Untuk keluar dari sini tekan key itu quit. Ya. Quit. Saya buka lagi ke settingannya, interface. Kita cari kesalahannya ada di mana. Oke, bawahnya ternyata ada sama dengan. Ini yang bermasalah ya. F2 tekan Y, enter. Saya restart lagi. Saya flash dulu ya. Mohon maaf, saya flash dulu. Flash. Flash. Flash, restart. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, sekarang kita cek IP-nya, IP A, enter. Nah, udah muncul. Ini belum muncul ya. Ini belum muncul IP-nya. Anda lihat di sini ENP0S3 belum ada IP-nya ini ya. Belum ada IP-nya. Ya, sebentar. Oke lah. Belum ada IP-nya. ENP0S3 belum ada IP-nya. Sekarang kita coba restart. Restart networking-nya. Oke, kita cek lagi. IP A. Nah, sudah ada IP-nya ya. Dari sini ada pertanyaan. Itu ya IP-nya 17 ini ya. 17, 18, 19 ya. Terus ini kita coba ping. Sekarang IP-nya, ingat ya, nanti kalau nggak paham tanya langsung Pak, angkat tangan tapi ya. IP-nya sampean ping, berarti IP itu harus bisa di ping, harus replay kalau di ping, 192.168.7.17 replay ya. Replay itu muncul itunya loh, ada TTL-nya, ada time-nya. 18 replay. 19 replay. Kalau sudah replay, sekarang IP yang di Linux harus bisa diping dari Windows. IP yang di Linux, yang 3 tadi loh, harus bisa diping dari Windows. Di Windows, Anda buka command prompt, sampean ping IP-nya Linux sampai yang 3-3-nya Pak. Iya, 192.168.7.18. Harus replay. Kalau nggak replay, dibenerin dulu. Sekarang yang 19. Ya 17 belum, 17. Replay 3-3-nya ya. Kalau udah replay 3-3-nya, kita coba web servernya bisa nggak? Gitu. Langsung coba web servernya bisa nggak? 172.168.7.17 enter. Kalau muncul seperti ini Mas, berarti saya belum merubah file ini, file redirect-nya. Ya, file redirect di mana? Di sini. Nano spasi cd spasi /etc apache site available. Ya, ini lokasi, ini adalah lokasi atau directory atau path untuk melihat file untuk redirect-nya, redirect web servernya. Masuk ke sini, ingat-ingat. Pak, saya buka ini kok munculnya ini kan, seharusnya muncul ini Pak. Nah, itu ngaturnya di dalam directory ini. Di
Di dalam directory ini, set available itu ada makhluk ini. Aslinya ada dua makhluknya, 000 sama default min SSL. Aslinya dua. Berhubung saya itu menggunakan 3 service, database, mail, sama web server, saya buat sendiri. Berarti awalnya kalau Anda lihat di video sebelumnya, video yang bahas tentang DNS server atau bahas tentang mail server, maka di situ saya mengcopy cp spasi 000 itu saya copy menjadi nama database. Terus cp spasi 000 default itu ya, itu saya copy menjadi nama mail, saya copy lagi menjadi nama web server gitu. Sekarang saya edit, Pak. Ini tadi saya buka muncul gini, Pak, nggak apa-apa, diedit sekarang. Caranya, Pak, nano spasi, masuk dulu ya ke direktorinya. Nano spasi web gitu ya. Pak, web server itu buat sendiri apa sudah ada, Pak? Itu tadi aslinya nggak ada web server. Kita mengcopy dari 000 ya. Di copy dulu, kasih nama web server. Namanya nggak harus web server, itu terserah sampean namanya ya. Pak, bukan ini IP-nya, Pak. Ya itu makanya yang buat nggak muncul itu gara-gara bukan ini IP-nya. 192.168.7.17 itu untuk web server seperti yang sudah kita rencanakan tadi. Dokumen root-nya, nah dokumen root-nya di sini ada tulis var www html james gitu. Kalau sudah ada DNS-nya ditulis DNS-nya. Berhubung ini sudah ada DNS-nya ditulis server name, ingat S besar N besar, tulis steamstar.com. Ini domain saya. Kalau Anda ya kasih nama Anda lah. Disimpan F2 tekan Y enter. Udah. Kalau sudah sekarang di restart etc init.d apache 2 restart enter. Kalau sudah oke, sekarang kita refresh ini. Ini kan nggak bisa ya, klik kanan refresh. Sekarang udah bisa. Gitu. Jadi semuanya ada solusinya itu ya, seperti inilah. Nanti klik portofolio muncul. Oke, beres. Langkah berikutnya. Kita lihat lagi di sini. Di sini ternyata ada database. Ingat tugas sampean yang ke-8. Itu database. Database-nya harus bisa diakses. Ini kalau saya akses, mohon maaf. Saya akses ini. Pakai IP dulu ya, pakai IP dulu lah. 172. 172 lagi. 192.168.7.18/ seharusnya loh muncul database server, tapi muncul ini lagi. Solusinya, Pak, dibenerin di mana? Di directory ini lagi. Ingat ya, etc/apache 2 set available. Diedit yang mana, Pak? Yang database nano database.conf. Ingat ya, database.conf, mail.conf, web server. Itu buat sendiri saya ya, mengcopy. Dari mana, Pak? Dari 000 min default. Jadi aslinya nggak ada, Pak. Iya, aslinya itu cuma 2. Di dalam directory ini masih ingat itu aslinya cuma 2 file apa? 000 sama default min SSL. Cuman itu. Yaitu ngopi aja saya itu. Yang database, mail, web server itu saya ngopi aja dari 000. Gitu. Bukan ini IP-nya, Pak. Iya, diganti IP-nya, Mas. 192.168.7.18. Nama domainnya sudah tak buatkan. Namanya adalah server S besar, Pak. Server name spasi db.steamstar.com. Namanya tak buat db ya. Anda buat nama lain boleh, database gitu apa-apa. Tak singkat db.steamstar.com. Tekan F2 disimpan, tekan F2 tekan Y enter. Udah di restart lagi Apache-nya. Sekarang dicoba lagi. Ini kan IP-nya 718 ya. Kita refresh, kita reload 4 ulang. Udah muncul seperti ini. Username-nya admin 123, password-nya rahasia. Rahasia. Enter. Kalau sudah, sekarang dicoba nambah file. Contoh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 contoh, atau 6. Nama Ucup, tempat tanggal lahir Klaten misalkan. Tanggalnya misalkan ngawur lah. Coba contoh aja lah.
jurusan ekonomi atau teknik lah, teknik jurusan informatika lah. Informatika. IPK-nya misalkan 4,00, komanya pakai titik ya. Terus kita tambah, bisa nggak nyimpen datanya? Nah, Anda lihat di sini. Kurang Pak, 8 digit. NIM harus berupa 8 digit angka. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kebanyakan Pak. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini. Kita gantilah 5 gitu aja ya. Totalnya harus ada 8 ya. Tambah. Ini. Mahasiswa dengan nama Ucup sudah berarti tambahkan mana? Yang ini Ucup. Kalau mau dihapus, tinggal klik hapus, diklik Ucupnya ini, yang ini tombol hapus. Klik gitu. Udah. Ini database server. Nama-nama ini tersimpan di dalam PHP MyAdmin. Kalau Anda lihat video saya yang database server itu kan lihatnya gini. 192.168.7.18/PHP MyAdmin. Anda lihat di video saya yang tugas ke-8. Nanti ada makhluk namanya PHP MyAdmin. Kalau saya loginnya root, passwordnya 1. Dilihat di sini kampusku. Kita lihat di folder, bukan di tabel namanya mahasiswa. Dilihat di sini, bentar. Ini saya refresh aja. Ini saya hiraukan aja, yang atas ini, yang bawah saya hiraukan. Di sini ada keterangannya. Di sini ada namanya cuman Rudi, Sari, Citra, Rina, Riana, James. Mau saya tambahin lah tadi. Tambah, ulangi lagi ya. Yang ini misalkan, namanya misalkan Ucup tadi atau yang lain lah. Solikin misalkan gitu ya. Soklin, Solikin. Apa tanggal lahir, Klaten, gitu ya. Ini. Informatika IPK-nya 45.00 misalkan, nggak ada ya. Tambah, udah nambah di sini. Kalau kita lihat tampilkan, di sini udah ada di Solikin. Kita lihat di sini, kita refresh ini, kita reload, refresh. Maka di sini nambah nih, Solikin yang atas ini, Solikin. Ini Solikin gitu ya, database-nya itu ya, gitu. Udah beres, logout. Ini sudah ada nih database server. Sekarang kita coba yang mail server ya, mail server. Yang mail server nyobanya bukan dari web, pakai command prompt. Telnet mail, bukan mail, pakai IP dulu aja Pak. 192.168.7. Berapa? Mail 19, 16, 7, 18 ya. 18, enter. 18 itu apa? Database ya, berarti 19 ya. 19. 19, jangan lupa belakangnya ditambahi. Kan kita mau ngirim 25 sampai 25. Nggak pakai. Nah, ini kita mau ngirim. Kalau mail ya hitam putih seperti ini. Kalau pakai command prompt, kita ngirim mail from. Di Linux saya udah buat user 2 ya, Upin Ipin. Upin. Nah, kalau ada OK-nya berarti benar. RCPT recipient. RCP itu recipients. Dikirim ke Ipin. Tapi ingat ya, kita harus buat user dulu. Anda bisa lihat videonya di mail server. Video yang ke-9. Mail server. Enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buat, kita ngetik isinya. Ketik data, enter. Saya belajar konfigurasi web mail server. Enter. Kalau mau nyimpen, bukan F2. Tekan titik, enter. Ingat ya, titik untuk nyimpen. Data untuk mau nulis isinya. Berarti Pak, saya mau nulis isinya Pak. Ketik dulu data, enter, baru ditulis isinya. Mau nyimpen Pak, enter dulu, tekan titik, enter. Ingat titik buat nyimpen, enter. Mau keluar, quit. Udah. Kalau mau baca, gampang. Tinggal belakangnya diganti 110. Kalau 25 itu portnya miliknya SMTP. Kalau 110 miliknya POP. SMTP itu Simple Mail Transfer Protocol. POP itu Post Office Protocol. Berarti SMTP untuk ngirim, untuk nerimanya menggunakan protokol namanya POP. Kalau Anda lihat di internet ada POP3, itu artinya POP versi ketiga. Kita buka dulu ya. Tadi Upin ngirim ke Ipin. Enter. Usernya namanya Ipin. Ini saya mau buka email dari Upin.
IPIN, oke ya, udah benar usernya. Passwordnya pas 1. Passwordnya 1 kalau nggak salah ya. Oke, benar. Kalau pengen lihat ada email masuk apa enggak, pakai perintah status atau status lah. Oke 1, berarti ada 1 email masuk ya. Angka tengah itu artinya jumlah email yang masuk, angka tengah. Kalau 1 berarti surat atau email yang masuk cuma 1. Ya. Untuk bacanya gini, RETR spasi 1, berarti baca surat yang ke-1 gitu artinya ya. Nah, itu ada suratnya nih. Saya belajar konfigurasi webmail server. Gitu ya. Yang ngirim siapa? Anda lihat di atasnya, deliver to IPIN. Yang ngirim return path UPIN. Gitu ya. Oke. Kalau sudah, sekarang kita keluar quit. Nah, ini mail server kalau yang itu. Ya, cuman gini mail server. Nah, sekarang yang webmail. Yang webmail gini webmail. Bukanya pakai ini, pakai web. Yang webmail. Ya. Kita coba ya, kita buka 192.168.7.19/ nggak bisa. Soalnya belum kita install. Sekarang Pak, saya mau ngerjakan tugas 10 Pak, saya mau PSG Pak. Ya wis. Langkah yang pertama, ingat tugas saya balen-balen ini tugas saya ngerjakan cuma 5 langkah. Yang pertama diinstal. Oke, install dulu ya. Diinstal. Cara installnya, tutorialnya lihat di internet. Terserah Anda, contoh ya. Contoh, konfigurasi webmail Debian 10. Kalau saya menggunakan yang atas sendiri. Navasa. Boleh Pak pakai yang lain Pak. Monggo, terserah sampean. Ya. Tanya Hafiz boleh, tanya Krishna boleh, lihat YouTube boleh. Gitu. Tanya teman sama yang lain boleh ya. Kalau saya pakai yang inilah. Navasa inilah. Oke, kita lihat yang ini dulu ya. Di sini diterangkan bahwa webmail atau web-based mail itu aplikasi email klien yang berbasis web. Jika Anda pernah melihat layanan kayak Yahoo, Gmail, Hotmail, itu namanya webmail. Bisa digunakan kapan saja, di mana saja, asalkan tetap terkoneksi ke internet, tetap. Ya. Bukan yang hitam putih kayak ini. Ya. Kalau ini namanya mail server. Ya. Kalau yang dibuka pakai web, pakai browser, ya, itu namanya webmail server. Untuk membuat mail berbasis web, membutuhkan CMS. Salah satu yang terkenal, tak singkat aja, Roundcap. Kalau dulu pakai Debian 7, pakai Spiremail, gambar tupai. Sekarang kalau Debian 10, Debian 11 menggunakan Roundcap Mail. Oke. Sekarang kita lihat di sini langkah-langkah installnya. Pertama, harus sudah ada web servernya. Harus sudah ada ini ya. Yang kedua, harus sudah ada database servernya. Saya nggak bahas, sudah ada di video sebelumnya. Pak, saya mau ngerjakan tugas 10. Syaratnya apa Pak? 1. Udah diinstal nggak web servernya? Sampun. Udah bisa diakses? Sudah Pak. Oke, beres. Yang kedua, database server. Sudah bisa nggak diakses? Sudah Pak. Ini bisa Pak diakses Pak. Oh ya wis, beres. Yang berikutnya, mail server. Udah diinstal nggak mail servernya? Yang kemarin, Davcode kemarin. Yang ini Mas, bukain dulu lah daripada fitnah. Mail server. Menggunakan apa Pak? Kita lihat. Ini kan hitam putih ya settingannya ya. Davcode sama Postfix. Tugas yang ke-9 ini. Ada Pak videonya, ada lihatan, ya. Oke, lanjut lagi ke sini. Berarti syaratnya ada 3. Yang pertama, web servernya sudah aktif, bisa diakses. Yang kedua, database-nya aktif, bisa diakses. Yang ketiga, mail servernya aktif, bisa diakses. Gitu. Kalau mail server sama webnya bedanya apa Pak? Kalau mail server programnya ada 2. Yang pertama adalah Postfix. Yang kedua adalah Davcode. Yang pertama adalah Postfix. Yang kedua adalah Davcode. Udah itu aja. Kalau yang webmail cuma 1. Kalau webmail cuma 1, apa namanya? Namanya Roundcap. Roundcap dia nggak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan 2 temennya. Siapa? Postfix sama Davcode. Sampai kalau kerjakan tugas ke-10 tanpa ngerjakan tugas ke-9, mohon maaf, nggak bisa. Sampai ngerjakan tugas ke-9 tanpa ngerjakan tugas ke yang database sama yang itu ukurannya juga nggak bisa. Saling keterkaitan tugasnya itu. Lanjut, sekarang saya coba install Roundcap. Sebelum saya install Roundcap, tampilannya seperti ini. Oke, sekarang saya install dulu, Pak. Katanya jenengan kalau mau mengerjakan tugas sampean harus ada 5 langkah, Pak. Siap. Yang pertama apa, Pak? Diinstal. Kita install, Pak, langsung, Pak. Siap. Kita install sekarang, Mas, Mbak.
Ini saya kecilin dulu, tak geser maksud saya. Ini saya geser, saya nyuntuh supaya Anda tahu ya. Tapi masalahnya ini nggak bisa ini ya. Nggak apa-apa wis, gini aja. Ini aja lah, nggak apa-apa wis. Langkah yang pertama, apt install roncap. Oke, kita copy paste mas. Tinggal copy paste pak. Kalau ada grafisnya, klik kanan, paste. Langkah yang pertama install dulu. Pak, ini installnya pakai DVD 1, 2, apa 3, apa online pak? Kembali lagi, saya online. Saya online. Boleh pasang install online? Boleh. Enter. Nah, dia install. Kalau muncul pesan seperti ini, Anda pilih yes, ingat-ingat. Nanti videonya dilihat lagi, Anda pilih yes. Passwordnya dimasukkan. Ingat, passwordnya nggak boleh sama dengan passwordnya database sampean. Jangan 1, dibuat 1, 2, 3, gitu ya. 1, 2, 3, enter. Lagi, confirm. Diulangi lagi, 1, 2, 3, enter. Pastikan installnya lancar. Ya. Installnya lancar, syaratnya kudu paham. Ya, moga-moga paham lah ya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Ini saya besarin dulu lah. Ctrl C. Ini saya kecilin dulu. Nah, udah selesai tuh ya. Langkah berikutnya, Pak. Langkah berikutnya kita coba lihat instruksinya di sini. Lakukan konfigurasi roncap. Oke ya, lakukan konfigurasi roncap pada file ini. Di mana file ini, Pak? Di sini. etc roncap. Kalau nggak ada setting, penampakannya seperti ini. Kalau nggak di setting, saya refresh, ini kan 19 kan webmail kan. Penampakannya seperti ini. Nggak bisa, Pak. Anda lihat lagi. Ya. Kenapa nggak bisa? Soalnya, ingat, soalnya belum saya rubah. Linknya belum saya rubah. Linknya belum saya rubah. Yang mana Pak yang dirubah linknya, Pak? Yang ini. Nah, yang ini. Ini loh, kita bukain dulu ya, Clear. Nano, besarin lah, Pak. Siap. /etc, podoh mas, apa aja site available. Bukan nano, Pak, CD dulu aja supaya tahu. CD dulu aja lah, CD. Oke. Pak, di sini ada file apa aja, Pak? Ada database.conf, mail.conf, webserver.conf. Yang kita otak-atik yang mail.conf sekarang. Yang mail, Pak, mail itu aslinya nggak ada, Pak. Nggak ada aslinya, Pak. Kita copy tuh, Pak. Kita copy ya. Nano spasi mail. Udah. Kita ganti, bukan ini IP-nya, Pak. Iya. Makanya nggak gelem. Ketik aja di sini 192.168.7.19. Namanya ini server name-nya mail.steamstar.com kalau saya. Lokasinya di sini, farlib roncap. Ingat farlib roncap. Tutorialnya mana, Pak? Ini. Misalnya. Lokasinya ada di sini, dokumen root farlib roncap. Ya, ini loh, yang mail tadi loh. Ingat ya, file ini tidak ada aslinya. Ngopi. Dari mana ngopinya? Ngopi dari yang file 00 tadi loh. Di copy cp spasi 000 spasi mail.conf. Ini diganti. Kalau sudah disimpan F2 tekan Y, enter. Sekarang di restart. Apanya, Pak? Apa aja? Kita lihat efeknya. Ini kan nggak bisa tadi kita refresh. Klik kanan, buat ulang atau refresh atau F5. Seperti ini. Ini contoh kalau sudah benar. Oh, jawab balik apa? Tapi ini masih salah. Ini masih salah. Kita lihat. Penampakan yang benar itu kali ini endingnya. Username password. Lah, apa kalau ini ya server barang. Iki polygon diedit. Ya. Si bener ngene, Pak. Iya, saya tak sabar. Iki wong ini ya, ya sik ta. Iki gara-gara belum diedit. Mana yang belum diedit? Ini loh. Di sini ada keterangan, tolong sampeyan edit dulu. Yang mana, Pak? Ini. File ini loh, config ini loh, Mas. Ya. Ingat, jangan khawatir, harapan gak paham panggilan saya, tak kasih tahu. Ya, tadi loh contohnya yang JP00 default ini kan dari sini. Sudah ada tutorialnya di sini. Oke. Sekarang kita edit ya ini ya. Kita masuk ke etc roncap, siap. cd spasi /etc roncap. Kalau Anda ketik round tekan tab nggak bisa, kemungkinan belum Anda install roncap.
enter. Kita lihat isinya. Isinya apa sih ini? Itu isinya. Yang kita edit yang mana, Pak? Yang config.ing.php. Nano spasi config, tekan tab gitu aja, nanti muncul. Yang kita edit ini, yang pertama ini. Nah, default hostnya ada isi domain sampean. Kalau saya steamstar.com. Bawah. Terus SMTP-nya dikasih domain sampean, localhost diganti menjadi steamstar.com. Terus yang SMTP usernya ini dihapus. Terus yang SMTP passwordnya dihapus. Udah cuma gini aja. Ada Pak di webnya Pak, di tutorialnya Pak ada. Ini loh Mas. Yang ini host diganti iki, sesuaikan dengan domain. Iki diganti iki dikosongkan ada. Saya nggak ngarang, saya lihat contoh ini kok saya. Ya, kalau sudah ini disimpan, tekan F2, tekan Y, enter. Di restart Pak, iya di restart, bener Pak, yang di restart memang. Kalau sudah Pak, yang di restart bukan hanya apa aja Pak, iya bener. Ada satu lagi yang di restart, postfix. Ada 3 yang di restart ya, apa aja postfix, dafcode. Sebenarnya ya sih dah, dafcode. Apa aja di restart, dafcode di restart, postfix di restart, semuanya ketika di restart gak oleh error. Nah error didandani Pak, didandani. Kita lihat tutorialnya lah. Kalau sudah Pak, ya kalau sudah dicoba Pak, dicoba ini jono loh ya, ya tenang, klik kanan refresh. Gitu. Bisa. Tulisan user ini Mas, tulisan user ini bisa Anda ganti. Contoh, ini kan roundcap webmail kan diganti. Ganti dia apa, Pak? Gampang. Nano masuk DC nang etc roundcap ya. Ini kan etc roundcap. Setelah itu masuk DC nang gono mailing, masuk DC nang gono. Manage meneh kon tekan tab. Enter. Lo kira ada tulisan ini. Ada tulisan sebentar. Ini loh, produk name. Anda ganti. Ada ganti, misalkan gini, ini namanya terserah, ganti-ganti pun nggak apa-apa. Yang penting bisa ngirim, Upin bisa ngirim ke Ipin, user 1 bisa ngirim ke user 2 atau sebaliknya. Yang penting bisa ngirim. SMK YPM1 Taman Sidoarjo misalkan, ini sunnah ya, nggak ada ganti nggak apa-apa. Yang penting bisa ngirim. Si A bisa ngirim si B, user B bisa ngirim ke user A. Di situ udah wes. Simpan tekan Y, enter. Refresh Pak, iya sih ta. Dafcode refresh. Apa aja refresh. Postfix refresh. Pak, tadi nggak tahu refresh langsung bisa Pak. Ya wes, kalau nggak di refresh bisa ya alhamdulillah. Nek di refresh nggak bisa, sorry. Nek di refresh nggak bisa, refresh itu. Mana Pak efeknya? Ini Pak nggak berubah, jadi berubah. Sih ta, di refresh Pak, kalau saya emosi, di refresh, klik kanan refresh. Tapi nggak wajib bawahnya itu jangan pemanis saja itu ya. Coba login Pak, ingat loginnya pakai apa Pak? Ya pakai user sampean. Kemarin udah ngejakan mail nggak? Sudah Pak, saya udah buat 2 user Pak, user 1, user 2, ya itu usernya. Nggak usah buat user lagi, nggak usah. Kemarin udah nggak mail, sampun. Udah buat user, sampun. 2, sampun. Ya itu usernya nggak biar. Kalau saya usernya namanya Upin Ipin, Upin passwordnya CG, enter. Nek bener mlebu, nek bener. Kalau ini koneksi ke server gagal berarti salah. Ya, ingat ini berarti salah. Solusinya gimana, Pak? Nah, kita lihat sekarang. Solusinya gimana? Kita lihat tutorialnya lagi di sini. Kita suruh ngerestart Apache. Sudah Pak tadi, Pak. Ini pakai perintah gini. Sistem GTL reload Apache. Siap. Sistem GTL reload Apache. Service base. Terus kita coba refresh. Oke. Tadi usernya kita lihat ada nggak user namanya Upin Ipin? ls spasi /home. Ada ya Upin Ipin. Upin Ipin. Gitu ya. Kita coba Upin passwordnya 1 ya.
Masuk, bisa nggak? Koneksi ke server penyimpanan gagal. Kita cek lagi ya. Cara ngeceknya gini. DPKG, ingat di video nggak ada ya, sorry kok di video. Di webnya nggak ada di webnya. Ingat kalau Anda lihat web kadangkala nggak sesuai harapan, kadangkala. Aku nurut kok tuh nggak kena ya. Nah, pakai cara berikut ini. Kita coba dulu ya. DPKG spasimin reconfigure postfix. Bukan postfix, Pak. Round cap. Bukan round cap ya, sorry. Postfix Mas, bukan round cap. Nah, muncul gini. Pilih internet site. steamstar.com, bener, domain saya ya. Ini dikosongin aja, root kosongin. Oh, ini masalahnya di sini ya. Oh, sudah ada, sorry. steamstar.com, pastikan di sini ada domain sampean, beres ya, pastikan ada. Force synchronous, no, nggak usah. Ini masalahnya di sini. Padahal saya tadi kan menggunakan IP 192.168.7 ya, di sini nggak ada di sini ya. Iki nggak perkara ya. 192.168.7.0. Lupa yang dimasukkan subnetnya Pak, pinter. Subnet ini terbono. Kita ini gara-gara iki ya. Ingat, roundcap dia bisa jalan kalau temennya bener. Temennya siapa? Davcode sama postfix. Ini postfix loh ya, postfix configuration. Enter, ini biarin aja, oke. Gak usah diapa-apain, oke. IPv4 kan kita menggunakan IPv4, oke. Di restart Pak, iya bentar. Postfix-nya di restart, bener. Clear. Kita restart. Apache dulu. Habis itu, halo, postfix. Habis itu Davcode. Jangan ditinggalkan Pak, iya. Davcode mana? Nah, ini Davcode. Kita coba lagi. Bener Pak, belum tentu. Kita coba Pak. Saya tampilkan errornya ke sampean. Open, passwordnya 1. Enter, atau masuk. Nah, nggak mau. Nggak mau ya. Kita coba lagi, cara yang lain. Sekarang upin ipinnya saya hapus dulu ya. Upin ipinnya saya hapus dulu. Upin ipinnya saya hapus dulu. Oh sorry ini nggak mau gara-gara ini mungkin loh ya. etc bin mungkin loh ya. ls spasimin l. Soalnya tugas sampean Linux itu saling keterkaitan. Nano spasi nemet DNS-nya. Nah, ini IP-nya berapa di sini, Pak? Ini 172, Pak. Bukan, Pak. 192, Pak. Iya, sorry. 7.168.192. Iya benar ya. Nano spasi 70. Ini kok 6, Pak? Bukan 6, Pak. 17 ya. Web servernya 17 ya. 17, 18, 19. 17. Kok 6? 17, Pak. Web server itu kok 6? 17. DB-nya itu tadi berapa? 18, Pak. Mile-nya berapa? 19, Pak. F2 tekan Y, enter. Nano Steamstar. Loh, kok 172, Pak? Iya, sorry. Bekasi Mambengi, ya. 192, 168, 7, sesuaikan apa ya, 18 ya? 17 ya? 17, 192, 168, 7.18, 17. Kakean Pak Ihya. Gitu, sebentar. Kalau IP nggak pakai titik ya, belakangnya maksud saya. Kalau domain steamstar.com titik wajib. 7.18. Semuanya ada solusinya ya. Jangan wahnya disalur ulang ya Linux, bukan ya. 19. Set disimpan ya. Terus di restart Pak, jangan lupa. Iya, sorry. Bin 9 Pak. Iya. Bin ya Pak. 9 restart. Gitu. Oke, clear. Clear Pak.
Oke, sekarang dicoba lagi refresh. Oke. Ipin dulu aja saya. Ipin 1. Nggak mau Pak. Nggak mau lupa ini Pak. Iya nggak apa-apa. Ya. Sekarang gini, kita cobanya di sini. Kita coba hapus user ipinnya. User del min r upin. Lagi Pak. User del ini aja lupa. Ya wis. Ipin dihapus. Ya mungkin ipinnya usernya bermasalah. Dihapus aja Pak. Ulangi dari awal Pak. Siap. Buat user Pak. Add user upin. Passwordnya 1, enter, 1, enter. Enter. Buat user kedua Pak. Upin, ipin. Passwordnya 1, sama aja. 1 sih gampang-gampang ya. Enter. Clear. Sudah jadi usernya. Sudah. Dicoba lagi Pak. Saya tutup dulu ini. Historinya tak hapus dulu. Historinya tak hapus dulu. Oke, sekarang saya coba lagi Mas. 172 lagi. 192 168 7.19 slash username upin, passwordnya 1. Mau nggak ya? Koneksi ke server gagal. Kira-kira kenapa Pak koneksi ke server gagal? Kita coba ya, kita coba. Bisa nggak di ping Pak servernya Pak? Ping 192.168.7.18. Bisa loh Pak. Koneksi ke server gagal. Kita ceknya di cd/etc roundcap nano spasi config. Bentar ya, saya cek dulu. Jangan-jangan di sini saya nggak teliti ya. Default hostnya steamstar.com. Portnya 25 benar. Ini benar. F2. Nano spasi /etc. Bentar. Baterainya mau habis. resolve.conf. Ini siapa ngasih IP ini Pak? Bukan ini Pak Ihya IP-nya. IP-nya beneran ini ya. 192 Pak ya. Iya. Ingat saling keterkaitan ya. Kudu teliti ya men. 7.18. Udah gini aja lah. Yes. etc ini.d. Bisa nggak ya? Bisa nggak Google? Oke, pintar, sip. Pos. Draftpot Pak. Ya sorry. Apa aja Pak? Berhasil Pak? Belum. Ini nyoba saya itu. Mencari kesalahan. Kenapa nggak bisa login? Bentar. Saya masuk ke PHP admin. Sudah ada nggak foldernya? Roundcap sudah ada. Pakai bagus. Sip. Ini saya jamin nggak bisa ini ya. Nggak bisa ini. Oh bisa ya. Berarti gini. Iku mau gak kena opo, gue harus paham sampean. Ya, harus paham. Oh, ya sisi dari mananya harus tahu. Pak, masalahnya bukan ini Pak, masalahnya harus bisa ngirim. Ingat tugas saya bukan temanya diganti, bukan.
Webmail itu sambil bisa ngirim surat, email, tapi melalui web, melalui browser, bukan melalui command prompt, bukan. Ya, coba ngirim Pak, siap. Tulis buah surat. Ini ada IDM-nya, soalnya. Kalau Anda nggak pakai IDM nggak muncul kok. Berhubung saya laptop saya ada IDM-nya, muncul. Penerimanya siapa Pak? Ini Upin Pak, ya Upin. Ya kayak email biasa, jangan lupa Mas, @steamsta, sesuaikan dengan domain sampean.com. Judulnya apa Pak? Surat lamaran misalkan, itu contoh aja. Tes gitu aja ya. Saya belajar webmail server, itu aja contoh. Kirim Pak, ini ada tombol kirim Mas Mbak. Kirim. Ada lihat bawahnya tuh, keterangannya. Nah, ini suratnya udah terkirim, ada lihat di keterangan terkirim. Ya, ke siapa? Ke Ipin. Sekarang logout atas ini Mas. Keluar, login ke Ipin. Tadi kan Upin. Ipin. Passwordnya 1. Gak harus 1, terserah sampean. Loh, ada surat ini ya. Ada surat ini ya. Teko siapa iki? Teko Upin. Tinggal diklik isinya apa? Diklik, klik. Muncul sebelah kini, saya belajar webmail server. Dibalas Pak ya? Siap, dibalas sekarang. Gambar panah ini, klik. Saya belajar webmail server. Sama, saya juga. Sama. Hah? Nah ya sama, saya juga kan gitu. Sama, saya juga. Gitu ya. Kalau sudah dikirim. Kirim. Oh, berhasil tadi kan ya. Sekarang keluar ke Upin. Ya cuman gini aja webmail itu Pak. Loh, ada balasan ada reply, ada balasan. Klik. Sama, saya juga kan gitu. Udah cuman gini aja, Pak, saya udah selesai. Gitu, tinggal kayak soal 1. Beres ini webmail. Nggak sampai 1 hari. Gitu. Ya, ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada silakan dikerjakan. Ini saya save, tak upload di YouTube saya, linknya tak kasihkan ke sampean ya. Oke, siap.